Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukru lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah subuh yang dirahmati Allah, mari senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua, sehingga rasa syukur kita selalu diisi dengan amal ibadah. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan dan laksanakan selalu didasari dengan ikhlas sehingga menjadi amal yang terbaik dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam pada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat keluarga dan untuk kita selaku umatnya hingga yaumil akhir. Jemaah subuh yang dirahmati Allah, pada subuh ini kita akan masuk surat ke-86, yaitu surat At-Tariq. Tariq artinya yang datang di malam hari. Surat ini jemaah rahimakumullah, surat yang turun setelah surat Al-Balad yang terdiri dari 17 ayat dan termasuk surat Makkiyah. Diturun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Jemaah rahimakumullah, surat ini turun jemaah rahimakumullah sebagaimana yang disebutkan dalam periwayatan dalam hadis-hadis bahwa pernah para sahabat melihat Rasulullah SAW berada di sebelah timur tempat orang-orang Saqif sedang berdiri dengan memegang busur dan juga tongkat saat beliau datang kepada mereka untuk minta bantuan dari mereka. Dan dalam periwayatan daripada hadis ini, orang yang membawanya yaitu Abdurrahman ibnu Khalid ibnu Habib al-Dawani itu mengatakan bahwa ia mendengar beliau membaca surat ini, surat At-Tariq sampai dengan khatam. Jemaah rahimakumullah, kemudian perawi hadis ini melanjutkan kisahnya tentang apa yang didengar, bahwa lalu ia menghafalnya di masa jahiliyah selagi ia musyrik. Jadi orang yang meriwayatkan hadis ini, perawi, ya, dia mendengar Rasul begitu, kemudian dia menghafal. Inilah kekuatan hafalan. Jadi dia dalam musyrik itu masih dia ingat jemaah rahimakumullah apa yang lakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian orang-orang Saqif memanggil dan bertanya, apa yang telah engkau dengar dari laki-laki ini? Lalu dia membacakan surat tersebut yang telah didengar dari beliau kepada mereka. Kemudian orang-orang Quraisy yang ada, jemaah rahimakumullah, bersama orang-orang Saqif itu berkata, kami lebih mengetahui tentang orang kami ini. Sekiranya kami mengetahui bahwa yang dikatakannya itu benar, tentulah kami mengikutinya. Gitu kata orang Saqif ini. Nah, oleh karena itu jemaah rahimakumullah, dalam periwayatan dan riwayatan hadis yang lain dari Imam Nasa'i itu beliau telah menceritakan bahwa mengatakan bahwa Mu'az telah sholat maghrib
menjadi imam dan membaca surat Al-Baqarah dan surat An-Nisa. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan di sini, wa shalla Mu'adz al-maghrib fa qara'a al-Baqarah wan Nisa. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam afattana. Kemudian Rasulullah afatanun ya Mu'az. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Hai Mu'az, apakah kamu akan menimbulkan fitnah?" Maka la yakfika an taqra'u bis sama'i wat tariq was syamsi wa duhaha wa nahwa hadza. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Mu'az, padahal cukup bagimu. Jadi waktu salat maghrib dia baca surat Al-Baqarah dan surat An-Nisa. Ya, jadi ini disebutkan bahwa dia membaca surat yang panjang sekali. Alif Lam Mim mungkin sampai selesai Al-Baqarahnya. Ayat kedua, kemudian rakaat kedua dia baca surat An-Nisa. Jadi lumayan panjang. Maka Rasulullah SAW menegurnya, "Hai Mu'az, apakah engkau orang yang suka menimbulkan fitnah?" Artinya pasti jamaah akan ngomel. Padahal itu waktu maghrib, waktu yang sangat sempit sekali. Jadi baca surat panjang-panjang sekali. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Maka yakfika an taqra' bis sama'i wat tariq." Cukup membaca as-sama'i wat tariq, ya, wasyams wa duhaha wa nahwa hadza, dan yang semisal dengan itu. Jadi Rasulullah SAW telah menetapkan standar kalau mau panjang itu di waktu maghrib janganlah melebihi was-sama'i wat tariq. Ya. Yang semisal dengan itu ya al-buruj, al-tahdi al-ghasiyah, wasyamsi wa duhaha. Ya, 17 ayat pendek-pendek seperti itu. Ini salah satu contoh jemaah. Berbeda di dalam situasi kondisi pendidikan yang memang semuanya di situ adalah santri-santri penghafal Quran. Ya, mungkin ada panjang dari Sama'i wa Tariq, tapi tidak boleh sampai selesai Al-Baqarah. Itu bisa-bisa masuk Isya. Ya. Jadi ini salah satu contoh jemaah. Oleh karena itu di masjid kita ini sudah praktekkan, ya, pertengahan, tidak panjang dan tidak pendek, dan seterusnya, khususnya pada waktu maghrib. Jemaah rahimakumullah, surat ini dinamakan surat At-Tariq, artinya sesuatu yang datang pada malam hari, menceritakan tentang di mana ayat sebelumnya atau surat sebelumnya ini memberikan penjelasan tentang keunggulan daripada Al-Quran itu. Kemudian pada surat At-Tariq ini akan menjelaskan tentang bagaimana keniscayaan datangnya hari akhir itu, hari pembalasan dari setiap apa yang telah dilakukan oleh manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebut nama langit, was-sama,
demi langit. Dan semua isi daripada langit itu, bintang, bulan, planet dan lain sebagainya. Yang bersinar, ya, yang menghiasinya. Untuk itulah Allah sebutkan was-samaa'i wat-thariq. Jadi demi langit yang dan yang datang pada malam hari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikutnya disebutkan wa ma adraka mat-thariq. Tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu? Lalu ditafsirkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat berikutnya. Inilah namanya tafsir Quran bil Quran. Jadi Al-Quran menafsirkan dirinya dengan Al-Quran. Nanti ada juga tafsir Al-Quran dengan hadis. Jadi ini yang mendasari para ulama. Ada juga tafsir Al-Quran dengan ilmu. Ya, tentu dengan ilmu yang betul-betul mendasari. Artinya apa? Bukan Al-Quran ikut ilmu, tapi ilmu melihat kecocokan dari apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Misalnya ilmu kelautan, ya, ada orang menemukan kalau laut dua macam air ini tidak bertemu bersatu. Al-Quran sudah bicara di awal tentang hal ini. Nah, jemaah rahimakumullah, apa itu an-najmus tsaqib, yaitu bintang yang cahayanya menembus. Nah, jemaah rahimakumullah, inilah dinamakan bintang yang dinamakan Tariq. Banyak ahli tafsir mengatakan yang demikian. Selain itu karena dapat dilihat di malam hari, sedangkan di siang hari tidak kelihatan. Hal ini pula diperkuat dengan sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, naha an yatruqa ar-rajulu ahlahu turuqa. Nah, jemaah rahimakumullah, kemudian jemaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan as-saqib, yaitu cahaya yang menembus. Yang dimaksud di sini adalah cahaya terang. Ahli tafsir As-Sa'di mengatakan bahwa makna yang dimaksud dengan hal ini yaitu yang menembus syaitan-syaitan apabila dilemparkan kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz." Tidak ada satu jiwa pun melainkan ada penjagaannya. Itu sesungguhnya tiap diri terdapat malaikat yang disebut di situ raqibun wa 'atidun, yang menjaga, yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala agar melindungi dari berbagai macam bencana dan penyakit, semakna dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Lahu mu'aqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Jadi bagi manusia itu ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya secara bergiliran di muka, ya, kedudukannya, keberadaan kadang di muka, kadang di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah falyanzuril insanu mimma khuliq, maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Ayat ini jemaah rahimakumullah mengingatkan manusia akan betapa lemahnya manusia, asal kejadiannya kita. Jadi jemaah rahimakumullah, sampai dengan kemudian kita dibangkitkan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan dari semula, mampu pula mengembalikannya kepada situasi keadaan manusia yang lebih baik atau yang lebih buruk dari hal itu. Oleh karena itu jemaah rahimakumullah, jelas sekali huwallazi yabda'ul khalqa, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia dari permulaannya, summa yu'iduhu, kemudian Allah membangkitkannya, membalikannya, menghidupkannya kembali, wa huwa ahwanu alaih, bahkan Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebutkan di dalam surat Ar-Rum
ayat 27. Jemaah rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan penciptaan itu bukan bahwa masal manusia khuliqa min ma'in dafiq, bahwa manusia ini diciptakan dari air yang terpancar, yaitu air mani yang dipancarkan oleh laki-laki dan bertemu dengan indung telur yang dimiliki oleh wanita. Maka terjadilah anak dari percampuran keduanya dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Bapak Ibu sekalian disebutkan dalam firman berikutnya, yakhruju min bainis sulbi wat taraib, yang keluar di antara tulang sulbi dan tulang dada. yakni sulbi laki-laki dan tulang dada wanita. Karena itulah inilah proses yang terjadi agar kita maklumi, pahami dan menambah iman kita bahwa itu semua bukan terjadi dengan spontan, tetapi atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang memiliki kemampuan yang seperti ini, jemaah rahimakumullah. Berapa orang yang diberikan juga ketidakmampuan tentang hal ini. Namun itu semua takdir Allah yang harus memang manusia menjalani dengan sebaik-baiknya agar dia faham tentang penciptaan itu. Dari mana asal mereka? Bagaimana proses penciptaan? Jadi apa dan seterusnya. Untuk apa ini jemaah rahimakumullah? Menambah keimanan kita. Innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah benar-benar kuasa untuk menggalikan hidup sesudah matinya manusia itu sendiri. Yauma tublas sarair. Pada hari ditampakkan segala rahasia. Jadi semua rahasia, enggak ada yang tersembunyi. Apa yang kita sembunyikan saat ini besok akan tampak di hari kiamat, semua rahasia itu sendiri. Maka sungguh meruginya orang-orang yang menyembunyikan keburukannya. Mungkin di depan manusia dia sembunyikan keburukannya yang selalu dilakukan tiap hari, ya, sehingga tampak di depan manusia, waduh ini orang baik-baik, tetapi ternyata penuh dengan dosa dan dosa. Oleh karena itu jemaah rahimakumullah, dalam kitab Sahihain disebutkan melalui Ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yarfa'u likulli ghadirin liwa'un 'inda istihi yuqalu hadhihi qudratu fulan ibn fulan. Jadi disebutkan bahwa di setiap orang-orang yang khianat dinaikkan atau dipasangkan bendera pada belakangnya ini. Jadi dikatakan bahwa ini adalah pengkhianatan si fulan bin fulan. Jadi yang mengkhianati perintah Allah. Jadi orang-orang yang khianat ini artinya dia menerima amanah tetapi melanggarnya. Apa amanah yang terbesar jemaah rahimakumullah? Kita sebagai orang Islam, muslim, kita sebagai orang beriman, kemudian kita mengkhianati amanah tersebut dengan melakukan apa? Ya segala macam pelanggaran. Maka nanti di belakangnya di sini akan ada tanda yang selalu menempel padanya. Famalahu, maka sekali-kali tidak ada lagi bagi manusia itu min quwwatin. Ya, kelak di yaumil akhir satu kekuatan apapun tidak ada. Wala nasir, dan tidak ada pula jamaah rahimakumullah seorang penolong dari luar dirinya. Tidak ada. Dengan kata lain jamaah rahimakumullah, semua orang pun akan mendapatkan penyelamatan dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala, dan tiada pula seorang pun yang dapat menolong orang lain dari azab Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa menolong? Amal perbuatan kita. Karena itulah jamaah rahimakumullah, sekali lagi jangan kita menganggap enteng kebaikan yang kita lakukan sebesar apapun. Lakukan selama kita mampu sesuai dengan kemampuan kita. Artinya jemaah rahimakumullah, sesuai dengan kemampuan ini bukan beragama semau kita. Sesuai dengan kemampuan, kalau tidak bisa sholat berdiri ya duduk, tidak bisa duduk ya berbaring. Itulah yang disebutkan mastata'tum dalam kemampuan kita. Tidak bisa kita ruku, tidak bisa kita sujud karena memang ya semampunya. Yang jelas ikhlas melaksanakan itu amal ibadah tersebut.
sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul dalam keadaan situasi kita masing-masing. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.